Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 2018A. Ingin memaparkan tentang mata kuliah profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yuk kita simak videonya. Nah, kemudian kita masuk pada profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan atau jabatan dan pengabdian tertentu yang karena sifatnya membutuhkan persyaratan dasar, keterampilan teknis, dan sikap kepribadian tertentu. Di dalam profesi ini yaitu contohnya seperti polisi, dokter, pilot, guru, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas profesi pendidik atau biasa disebut profesi guru. Nah, selanjutnya apa sih pendidik itu? Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta dapat berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, kemudian guru itu memiliki tugas pokok loh. Apa aja sih? Nah, tugas pokok guru yaitu merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. 3. Pelaksanaan pembelajaran. 4. Pelaksanaan pembimbingan. 5. Menilai hasil pembelajaran ataupun pembimbingan. Yang keenam, terdapat membimbing dan melatih peserta didik serta tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok guru tersebut. Nah, kemudian selain tugas pokok terdapat fungsi loh. Yang pertama itu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, guru berfungsi sebagai menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang ketiga, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 4. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan juga kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, terdapat kualifikasi dan kompetensi loh. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Dalam Pusat Departemen Pendidikan Nasional tahun 2001 halaman 603. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Nah, adapun kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Nah, kualifikasi akademik guru PAUD contohnya yaitu 1. Memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi. Kemudian memiliki sertifikat pendidikan profesi guru atau PPG PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Nah, selanjutnya kompetensi. Kompetensi didefinisikan sebagai dalam surat keputusan Mendiknas nomor 045-U-2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi mengemukakan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan juga dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesiannya. Nah, masuk ke etika profesi keguruan, di mana definisi etika itu sendiri yaitu yang pertama, ilmu tentang filsafat moral, yaitu mengenai nilai. Yang kedua, ilmu tentang tingkah laku. Dan yang ketiga, ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang benar.
Nah, kemudian perilaku etika meliputi yang pertama, pertanggungjawabannya, yang kedua, pengabdiannya, yang ketiga, kesetiaannya, yang keempat, kepekaan, yang kelima, persamaan, dan yang keenam, kepantasan. Nah, setelah mengetahui perilaku etika, kemudian dalam profesi keguruan terdapat juga tujuan kode etik, di mana tujuan kode etik profesi keguruan yaitu yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota, yang keempat, meningkatkan mutu profesi, dan yang terakhir, meningkatkan mutu organisasi. Nah, apa sih yang menjadi landasan hukum kode etik keprofesian? Landasan hukum kode etik adalah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pada pasal 28, yaitu yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, atau perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Yang kedua, kode etik guru Indonesia sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku untuk keprofesian pendidik. Terdapat organisasi pendidik. Nah, contohnya itu organisasi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Indonesia. Nah, organisasi PAUD di Indonesia itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu organisasi PAUD pada jalur pendidikan formal dan organisasi PAUD pada jalur pendidikan non-formal, di mana contoh organisasi PAUD pada jalur pendidikan formal yang pertama GOPTKI, yang kedua IGTKI atau Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, yang ketiga IGTKI atau Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Islam, yang keempat IGRA atau Ikatan Guru Raudatul Atfal. Nah, contoh organisasi PAUD pada jalur pendidikan nonformal itu yang pertama terdapat konsorsium PAUD, di mana konsorsium PAUD itu sendiri adalah sekelompok orang dari berbagai keahlian yang membantu Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal ini Direktorat PAUD, untuk memikirkan, menelaah, dan merumuskan program pembinaan PAUD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian terdapat juga forum PAUD nih, di mana forum PAUD adalah suatu wadah kerjasama untuk menyatukan misi, visi, langkah, dan juga peran masing-masing anggota dalam rangka pengembangan anak usia dini seutuhnya. Nah, forum PAUD ini mendirikan pusat informasi dan pelatihan PAUD sebagai upaya perluasan layanan dan peningkatan mutu layanan pendidikan dan juga pengembangan pada anak usia dini. Nah, kemudian yang sering kita ketahui nih, yaitu Himpaudi. Banyak lembaga PAUD di daerah yang belum memiliki gedung tenaga pendidik tersendiri yang khusus menangani lembaga tersebut. Juga sarana dan prasarana lainnya seperti alat permainan edukatif pun belum ada. Oleh sebab itu, lahirlah organisasi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini atau Himpaudi yang bertujuan menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan juga tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia, serta dapat berperan sebagai mitra pemerintah dengan masyarakat di sekitar. Nah, kemudian terdapat pengembangan dan pembinaan guru. Nah, pembinaan dan pengembangan keprofesian guru meliputi pembinaan kompetensi-kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan juga profesional. Dalam pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang guru, mengamanatkan bahwa terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi serta pembinaan dan pengembangan karir, di mana dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi yang pertama pembinaan kompetensi pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat profesional.
Nah, selanjutnya sertifikasi guru, di mana sertifikasi itu sendiri adalah suatu proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Nah, sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio, yaitu yang pertama, syarat utamanya menjadi guru memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Yang kedua, dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui penilaian portofolio. Yang ketiga, 10 komponen. Yang keempat, apabila yang tidak lulus portofolio harus melengkapi portofolio atau mengikuti diklat profesi guru. Dan yang kelima, diberikan kesempatan mengulang untuk materi diklat yang belum lulus. Adapun tujuan sertifikasi guru yaitu yang pertama, dapat menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru. Yang ketiga, meningkatkan proses dan hasil pendidikan. Yang keempat, dapat mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, bagaimana teman-teman setelah menyaksikan tentang mata kuliah profesi pendidik dan tenaga pendidikan? Tentunya sudah lebih mengetahui dan memahami, bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.